Assalamualaikum Sadia. Selamat datang di podcast Hadiah Channel. Hayuk duduk santai bersama kami. Nah, melalui podcast ini kami akan berbagi kepada muslimah hebat hadiah mengenai ilmu kesehatan, pandangan agama, dan diskusi tentang perempuan. Topik yang diangkat adalah seputar isu tentang perempuan secara santuy bersama muslimah hebat, dan banyak lagi hadiah yang akan Ukhti Villa dapatkan. Jadi, bagaimana cara mendapatkannya? Cukup dengan tonton video ini, lalu like, komen, subscribe channel ini, and share ke sahabat serta saudara perempuanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini, Sadia? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tata cara mandi wajib dan bersih dari hadas besar. Tentunya hal ini seringkali kan ya kita dengar, Sadia. Bahkan sudah menjadi rutinitas yang kita lakukan setiap bulannya, bukan begitu? Namun masih dilema nih, sebenarnya gimana ya tata cara mandi wajib yang benar? Apakah selama ini mandi wajib yang kita lakukan udah benar atau belum ya? Nah, kita coba bahas bareng-bareng yuk, Sadia. Sebelum kita membahas tentang bagaimana tata cara mandi wajib, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu perihal hakikat mandi itu sendiri. Mandi merupakan ajaran Islam tentang kebersihan yang bertujuan untuk menghilangkan hadas, baik sebagai syarat untuk ibadah ataupun tidak. Yang mana ajaran tersebut bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Adapun ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah tentang mandi terdapat dalam beberapa surah dalam Al-Quran. Di antaranya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwasannya mandi ini termasuk dalam membersihkan diri, mensucikan diri dari hadas, kotoran, sehingga dapat mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ketiga sumber hukum Islam, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', bahwa mandi ini ada dua ya, Sadia. Yang pertama mandi sunnah, dan yang kedua mandi wajib. Mandi sunnah contohnya ialah mandi pada hari Jumat, mandi pada hari raya Idul Fitri, mandi pada hari raya Idul Adha, mandi orang gila yang telah sembuh dari gilanya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mandi wajib. Nah, ini nih yang akan kita bahas bareng-bareng. Mandi wajib artinya menyiramkan air ke seluruh tubuh, sedangkan menurut istilah syara' arti mandi al-ghuslu yang berarti meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara tertentu. Ulama Syafi'i mendefinisikannya dengan mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat. Ulama Maliki mendefinisikan al-ghuslu dengan menyampaikan air serta menggosokkannya ke seluruh tubuh dengan niat supaya dapat melaksanakan sholat. Menetapkan niat dalam mandi ini merupakan hal yang wajib bagi laki-laki maupun perempuan. Mandi wajib disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub, maka bersucilah. Memahami tentang mandi ini sangat penting banget bagi kita ya, Sadia, karena mandi ini merupakan hal yang dibahas dalam salah satu bab dalam ilmu fikih, yakni bab toharoh ataupun bersuci, dan menjadi salah satu ilmu yang penting untuk kita sebagai muslimah memahaminya dengan baik. Bahkan salah satu syarat sahnya sholat adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus memastikan betul bahwa kita telah suci dari hadas besar dan juga hadas kecil. Hadas kecil dapat kita hilangkan dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar dapat kita hilangkan dengan cara mandi wajib. Ada beberapa hal yang mengharuskan kita untuk melakukan mandi wajib ataupun mandi junub, yang mana ianya dibagi menjadi 6 kategori. 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, sementara 3 sisanya dialami oleh perempuan saja.
Tiga hal yang mewajibkan mandi yang dialami oleh laki-laki dan perempuan adalah yang pertama, bertemunya dua kelamin atau dalam arti kata melakukan hubungan suami istri. Yang kedua, keluarnya mani untuk laki-laki. Dan yang ketiga, meninggal dunia. Sedangkan tiga hal yang mewajibkan mandi khusus perempuan adalah yang pertama, haid, yang kedua nifas, yang ketiga melahirkan ataupun wiladah. 6 sebab ini mewajibkan ataupun mengharuskan seorang muslim untuk melakukan mandi wajib sebelum ia melakukan amalan ibadah. Lantas, bagaimana ya cara melakukan mandi wajibnya? Nah, jadi gini Sadia. Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit, yang mana hal ini merupakan rukun dari mandi itu sendiri. Inilah yang diterangkan dalam banyak hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan tata cara mandi Nabi SAW, yang artinya kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah, asalkan disertai niat untuk mandi wajib al-wuslu. Jadi seseorang yang mandi di pancuran ataupun shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah. Adapun berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung atau istinsyak adalah perkara yang disunnahkan menurut mayoritas ulama. Namun, alangkah baiknya jika kita melakukan amalan ini secara sempurna ya Sadia, yakni dengan menyertakan amalan yang disunahkan pada saat kita melakukan mandi wajib ini. Yang mana yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil hadis dari Aisyah dan hadis dari Maimunah. Hadis pertama dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa jika Nabi SAW mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua dari Ibnu Abbas berkata bahwa Maimunah mengatakan, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah SAW. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini dapat kita rincikan bagaimana tata cara mandi wajibnya Sadia. Yang pertama, mencuci tangan 3 kali terlebih dahulu sebelum tangan tersebut dimasukkan ke dalam bejana atau sebelum mandi. Yang kedua, memastikan bahwa semua badan ataupun tubuh kita telah bersih dari segala kotoran, najis, ataupun bekas-bekas hadas yang mungkin saja masih ada di badan kita. Oleh karenanya, untuk seseorang yang ingin melaksanakan mandi wajib, dianjurkan untuk membuang air kecil terlebih dahulu, khususnya untuk laki-laki yang disebabkan keluarnya mani. Kenapa ya Sadia? Karena hal ini akan menghabiskan sisa-sisa mani yang masih ada di dalam kemaluannya. Jika sisa mani ini masih ada dalam kemaluan pada saat pertengahan kita melaksanakan mandi wajib, maka kita harus mengulang dari awal mandi wajib kita, karena sebab wajibnya mandi kita masih ada dalam tubuh kita. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang disunahkan terkait mandi, yakni membaca basmalah, menghadap kiblat, berkumur-kumur, beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung, dan hal-hal lain yang sekiranya membersihkan anggota badan kita. Semuanya kita niatkan sebagai sunnah-sunnah mandi. Sunnah mandi selanjutnya adalah berwudu. Wudu yang sama sebagaimana kita hendak melaksanakan ibadah sholat. Selanjutnya kita memulai mandi wajib ataupun mandi junub kita. Yang pertama, niat mandi. Nah, untuk niat mandi ini, para ulama berpendapat bahwasannya untuk melafazkan niat mandi ini tidak mesti harus diucapkan secara keras, namun melafazkannya bisa secara dalam hati saja. Bagaimana ya niat mandinya?
Niat mandinya adalah nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardha lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar di dalam tubuhku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita menyiram seluruh anggota tubuh kita, mulai dari bagian kepala sampai kepada semua badan kita. Tidak boleh satupun bagian yang tidak terkena oleh air, termasuk bagian yang berada di lipatan badan kita ya Sadia. Misalnya lipatan perut nih bagi seseorang yang gemuk, atau lipatan selangkangan misalnya, ataupun di ketiak, dan semua hal-hal yang terselip yang membuat air tidak sampai ke sana. Sehingga dalam mandi wajib kita harus memastikan bahwa tidak ada satupun bagian kulit ataupun badan kita yang tidak terkena oleh air. Setelah itu kita disunahkan untuk menggosok bagian tertentu supaya kotorannya hilang, dan setelah itu baru dibasuh dengan basuhan terakhir. Dan dianjurkan pula untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri ya Sadia. Setelah semuanya lengkap, basah seluruhnya, barulah kita dianggap telah selesai melaksanakan mandi wajib, dan kita sudah diperbolehkan untuk melakukan amalan ibadah lain. Nah, begitu penting banget kan ya tentang tata cara mandi wajib ini. Oleh karenanya, kita sebagai muslimah jangan pernah berhenti belajar untuk mengetahui bagaimana sih tata cara ilmu fikih, terutama dalam hal toharoh ini. Nah, cukup sekian ya Sadia, hadiah yang dapat kami berikan. Semoga dapat bermanfaat buat hadiah semua. Mohon maaf apabila ada khilaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.